Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 39. Ada suatu hal yang menarik yang kita amati tentang hidayah. Seolah kalau dari luar kita melihat hidayah itu sebagai sesuatu yang prerogatif milik Allah, yang Allah berikan kepada siapa-siapa hamba yang Allah inginkan kebaikan atasnya. Itu yang selalu kita lihat. Terkadang orang menjadi baik, atau terkadang orang menjadi Islam out of nothing, dari sesuatu yang kita nggak tahu. Tetapi yang kita perlu garis bawahi adalah semua itu diberikan atas ilmu dan kebijaksanaan Allah. Sebagai contoh, kita lihat orang-orang Quraisy. Sebagian Allah berikan hidayah, sebagian Allah biarkan ke dalam kekafiran. Dan biasanya kalau kita lihat orang-orang yang Allah berikan hidayah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, atau contoh lain Abu Sufyan yang tadinya memimpin pasukan untuk memerangi Rasulullah, kemudian akhirnya berislam. Mereka memiliki kebaikan, dan ketika mereka berbuat kejahatan, mereka masih berada di atas norma-norma yang ada. Maksudnya ketika mereka menyiksa kaum muslimin di Mekah, mereka tidak berlebihan. Tetapi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka luar biasa dalam pertentangannya, mereka luar biasa dalam siksanya, mereka luar biasa busuk dalam strateginya untuk menyingkirkan dakwah Rasulullah SAW. Jadi hidayah memang milik Allah, tetapi Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah rasa berhak atas hidayah itu. Dan ada kalimat yang baik, andai saja hidayah itu bisa aku beli. Baik, kita mulai tentang hidayah, kekufuran dan keimanan dalam ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan pada ayat-ayat kami, pada mukjizat-mukjizat kami, pada bukti-bukti yang telah kami turunkan kepada manusia, dia adalah tuli dan bisu berada dalam kegelapan. Manusia ini Allah lahirkan ke dunia dengan misi untuk mencari ilmu, dan pendengaran kita, mulut kita, mata kita adalah alat-alat yang Allah anugerahkan bagi manusia untuk mencari ilmu. Jadi ketika ia tuli, dia punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan, dia bisu, dia punya mulut tapi tidak dipergunakan untuk bertanya tentang ilmu agama, dan juga dia punya mata tapi tetap dalam kegelapan, tidak mau melihat cahaya. Itulah hakikat dari tafsir ini. Man yasha illahu yudliluhu wa man yasha yaj'aluhu ala siratil mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki sesat, maka akan sesat. Dan barang siapa yang Allah kehendaki atas yang berada di atas jalan yang lurus, akan berada di atas jalan yang lurus. Jadi ketika Allah sudah
menulis atas akibat perbuatannya di masa lalu bahwa dia tidak berhak atas hidayah, tidak akan ada manusia yang bisa membawanya ke dalam jalan yang lurus. Teman-teman kan tahu betapa kita itu sangat pengen berjumpa dengan Rasulullah SAW, duduk bersama beliau, mendengarkan tausiahnya. Semua muslim bermimpi seperti itu. Sedangkan orang-orang kafir ini, mereka berada di depan Rasulullah SAW. Setiap hari mereka melihat beliau berjalan, melakukan perdagangan dan transaksi, melihat akhlak yang baik yang beliau tunjukkan, kemudian sifat amanah yang beliau miliki, kemudian Rasulullah SAW memiliki kalimat yang memukau, yang bisa meyakinkan siapa saja. Tetapi semuanya itu tidak bisa membuat mereka memeluk Islam. Seolah ada dinding yang membatasi antara Rasulullah SAW dan mereka. Karena apa? Karena hidayah itu milik Allah. Siapa yang Allah kehendaki sesat, dia akan sesat. Tidak akan ada orang yang mampu menyelamatkannya. Siapa yang Allah kehendaki berada dalam jalan yang lurus, Allah akan tidak akan ada orang yang mampu untuk menyesatkannya. Itu dulu surat Al-An'am ayat 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.